Masih bersama dengan Profesor Chairul Anwar Nidom dari Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Profesor Nidom Foundation, serta Kepala Bidang Pengembangan Profesi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Saya ke Prof. Nidom, ketika kemudian ada pengumuman nanti, kita akan mendengar mungkin dalam beberapa hari ke depan soal emergency use of authorization dari Badan POM, maka semua yang diberikan kepada masyarakat bisa dipastikan aman. Jadi begini, bahwa aman dalam arti penilaian dari Badan POM, apakah aman itu dalam waktu sekarang, aman dalam waktu jangka menengah atau jangka panjang. Itu kan kita bisa lihat nanti authorization-nya. Nah, yang penting bahwa akan diumumkan nanti masyarakat, kenapa? Akan diumumkan secara terbuka oleh Badan POM. Ya, kita harapkan begitu. Jadi supaya kejelasan dari yang dinamakan aman itu kriterianya jelas. Oke. Jadi misalnya gimana? Mungkin untuk awam bisa membayangkan. Jadi misalnya hari ini disuntik mungkin akan bermasalah sekian hari, itu harus disampaikan oleh Badan POM misalnya. Betul. Itu karena berupa apa misalnya demam atau mungkin ruam dan lain sebagainya misalnya. Betul, itu bisa dilihat di dalam pada waktu vaksin ini diuji pada preklinis. Oke. Jadi apakah dia mempunyai efek sekarang jangka menengah atau jangka panjang? Itu bisa dilihat pada organ apa saja yang dipengaruhi oleh vaksin itu. Jadi itu yang kita harapkan. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan vaksinasi, itu orang yang divaksin harus sehat dan bebas dari virus. Oke. Kenapa harus bebas dari virus? Karena pada waktu dia disuntik dan akan menimbulkan antibodi, maka jangan sampai bahwa virus yang masih ada di dalam tubuh seseorang itu melakukan mutasi spontan yang akan bisa membahayakan dirinya. Yang kedua, bahwa terbentuknya antibodi yang suntikan pertama itu masih rendah. Itu kalau ada virus di dalam tubuhnya, itu antibodinya akan dimakan oleh virus. Sehingga nanti efek boosternya tidak akan tercapai. Dan oleh karena itu persyaratan orang yang akan divaksin itu harus sehat dan bebas virus. Oke. Jadi harus di swab test dulu bahwa betul. Dia tidak ada virus ini, maksudnya virus COVID atau virus apapun? Virus COVID. Oh, virus COVID, oke. Artinya harus swab test dulu, dipastikan bahwa orang yang akan mendapatkan vaksin itu bebas COVID. Karena nggak tahu nanti misalnya dia OTG misalnya, berbahaya. Itu betul. Oke. Betul. Jadi 3 jam sebelum vaksinasi itu sudah harus diketahui bahwa dirinya bebas dengan virus. Jadi demikian juga Presiden yang waktu mau divaksinasi, itu 3 jam sebelum divaksinasi itu dinyatakan bahwa memang negatif. Oke, saya tertarik ketika dia OTG, dia mungkin positif tapi dia nggak tahu, tapi kemudian disuntik vaksin, maka itu akan berbahaya buat dia. Ya, ada 2 kemungkinan. Bahwa pada waktu disuntik kemudian timbul antibodi, virus itu akan melawan, dia akan melakukan mutasi dan bisa membahayakan dirinya. Atau dia menyebarkan virus yang mutasi tadi ke lingkungan. Yang kedua, bahwa ada timbulnya antibodi itu akan dimakan oleh virus yang di dalam. Sehingga efek vaksinasi itu kan nanti akan ada vaksinasi kedua. Iya. Di mana vaksinasi kedua itu dengan tujuan booster untuk meningkatkan titernya lebih tinggi. Nah, itu bisa tidak tercapai nanti kalau tidak kekebalannya begitu ya. Virus ya. Efikasinya baik. Saya ke Bu Lina. Bu Lina, betul demikian. Jadi kalau demikian maka nggak bisa sembarangan, harus di swab test dulu, betul demikian, karena nggak boleh kemudian ada OTG yang divaksin. Ya, jadi terkait dengan vaksin sebenarnya pada uji klinik fase 3 ini yang dilihat adalah efikasi dan efektivitas. Terkait dengan apakah seseorang itu harus dilakukan swab test dulu sebelum dilakukan vaksinasi, saya kira vaksin sekarang yang diberikan ini bukanlah vaksin aktif, artinya dari virus hidup, tapi dia adalah virus yang dimatikan. Oke. Jadi kalau menurut saya aman. Walaupun berbeda OTG? dengan hepatitis. Walaupun OTG. Jadi pada uji coba yang 1620 mereka memang diperiksa dulu, dites tidak komorbid, kemudian dalam kondisi sehat ketika diberikan, kemudian diberikan vaksin. Memang ada adverse event sedikit ya, KPI. Jadi
itu memang baru testimoni. Oke, Karena baik. itu ketika satu frame dengan Prof. Kusnendi, kita sudah ingatkan sekecil apapun side effect yang muncul itu harus dibuka karena jika digeneralisir ke 267 juta penduduk Indonesia, 1% itu angka yang besar. Baik, Bu Mas Dalina, waktu sudah terbatas, tapi saya ingin pendek saja ke Ibu dan ke Prof. Nidom. Apakah ada harapan baru bahwa dari vaksin ini nanti akan terputus mata rantai COVID? Jawabannya mungkin singkat saja, Ibu Mas Dalina. Upaya memutus rantai penularan bukan dengan vaksinasi. Upaya memutus rantai penularan dengan isolasi dan karantina. Vaksinasi adalah upaya untuk memberikan imunitas atau kekebalan agar ketika terinfeksi maka dampak Tidak yang parah. muncul tidak parah atau kritis. Tapi tetap bisa menularkan kan? Menularkan tetap menularkan, Oke, tetapi mudah-mudahan juga ringan dan tidak kritis. Oke, jadi tetap bisa tertular, tetap bisa positif, tapi tidak parah begitu harapannya ya? Iya, tapi bukan untuk memutus rantai penularan. Oke. Memutus rantai penularan hanya dengan isolasi dan karantina. Baik, Prof. Nidom singkat saja, silakan. Ya, jadi karena vaksin ini tidak ditujukan terutama untuk memutus mata rantai, kemudian aspek keamanan masih kita ada lubang-lubang kecil. Oleh karena itu, kalau memang belum firm, lebih baik kita tunda dulu pelaksanaan vaksinasi supaya semua itu jadi clear. Oke. Semua jadi Soal tidak ada komunikasi, pertanyaan-pertanyaan lagi Ya. supaya masyarakat itu juga bisa Baik. menerima dengan baik. Baik, ini ada dua pendapat, tentu ini harus kita terima, meskipun Prof. Nidom tadi menekankan soal kejelasan komunikasi. Itu tentu menjadi perhatian yang perlu diperhatikan. Terima kasih Prof. Hairul Anwar Nidom dari Prof. Nidom Foundation, dan juga Ibu Mas Dalina dari Ketua Umum di Epidemiologi Indonesia. Terima kasih Ibu, terima kasih Terima Bapak. kasih Mas Selamat malam, Aiman. sehat selalu.